studio rame banget hari ini. Rame. Asik. Duduk. Silakan duduk. Iya. Aduh. Aduh, nyangkut. Oke. Mau ngapain kita? Gua belakangan kalau duduk pakai bantal terus ya. Enak ya, kayak lagi tidur. Well, hari ini kita akan cerita-cerita guys mengenai ke-insecurity-an. Bener gak sih? Artinya apa sih? Artinya adalah perasaan yang, perasaan gak sih itu? Iya dong. Oh iya, balik lagi malah nanya sama lu ya. Iya. Kayak rasa kayak insecurity tuh kayak nggak aman. Nggak aman akan sesuatu, cialah. Iya. Tapi kali ini kita lebih ke physical insecurity. Ya. Apaan tuh? Lu pernah gak sih pengen di operasi plastik gitu? Kagak. Udah berasa ganteng Anda. Bukan, mendingan didaur ulang gak sih? Daur ulang Ke gimana? plastik. Bukan guys, bukan. Jadi kita akan ngebahas nih guys perasaan-perasaan yang tidak nyaman atau tidak aman dengan tubuh kita. Kenapa Apa lu sih? pernah merasa nggak pede gitu dengan bagian tubuh lu, mungkin jempol kaki barangkali? Enggak dong, sempurna semuanya. Enggak, kebetulan gue emang gak pernah pengen dioperasi plastik. Cuman gue pengen dikecilin. Sedot lemak. Udah, Oh udah. gue pernah lipo karena waktu itu Karawaci sana ya. liposuction Oh, maksudnya. gue pikir ya udah Jadi- nggak lucu ya. Oke. Iya garing ya. Iya. Maaf. Jadi karena waktu itu gue kan bikin konten-konten kuliner tuh. Nah makan gue gak terkendali karena semua makanan pengen gue cobain. Akhirnya efeknya adalah badan gue jadi gede banget. Pipi gue tembem apa segala macam. Wah gede. Kebetulan gue punya temen yang bedah estetik gitu loh. Dia punya, Estetik. ya dia dokter bedah. Kayak dokter Tompi dong. Iya dia barengan sama dokter Tompi waktu itu. Nah jadi gue tuh bilang, gue mau dong ini gimana caranya biar badan gue bisa balik lagi nih, balik bener lagi, minimal nggak segendut inilah waktu itu gitu kan. Ya udah akhirnya dia bilang ya udah lipo aja gitu. Oh gitu. Ya udah akhirnya gue ngikutin tuh berapa 12 titik kali ini di badan gue dilipo semua, di tangan, di perut, di paha gitu kan, saking mau ininya Itu biar kurus disuntik lagi. atau bener-bener disedot? Jadi gini, jadi ada jarum panjang. Oh, oke. Jarum panjang banget nih. Kita dibius total gitu, total. Oke. Jadi gue dibius terus udah gitu ditelanjangin mak. Harus banget ya gue Kenapa ceritain. nggak bilang-bilang gue? Mau jadi susternya ya. Enggak, gue dokumentasi. Gue juga gak tahu, gue digituin ya kan. Maksudnya karena kan dari atas sampai bawah. Ya kan. Itu udah gitu akhirnya dimasukin jarum panjang, di gojek-gojek apa sih namanya? Digini-giniin. Aduk-aduk gitu. Bukan. Ya gitulah ya. Kayak digejek-gejekin ke bagian yang dalam lapisan kulit lo, diisi cairan gitu. Oh kayak gue pernah lihat deh cara itu di kayak Di Discovery YouTube Channel banyak, gitu iya. ya. Di YouTube banyak Geli lah. Kayak sih, gitu. gue liatnya geli ya, liatnya. Sakit bukannya geli. Kan lu dibius kok bisa sakit? Udahannya guys, Oh. udahannya kan. Jadi kan waktu itu karena gue banyak banget kan titiknya kan. Jadi tuh kayak ada di bagian paha. Karena kan itu isinya cairan, jadi lu diisi cairan badan lu supaya si cairan ini ngebunuh lemak-lemaknya lah gitu. Ngancurin lemaknya. Jadi pas gue lagi balik badan, pas gue udah sadar, wah bocor itu darahnya. Untung pas pakai kayak tatakan buat ompol bayi itu. Oh. Gitu, jadi darahnya lumayan banyak. Intinya gitulah, karena gue nggak secure sama tubuh gue yang gede itu. Gitu. Widih. Ngomong-ngomong, Iya. sebelum kita lanjut nih ya. Ada stigma tentang operasi plastik. Yaitu orang suka ngeledekin orang-orang yang operasi plastik, betul gak sih? Suka ya orang Korea tuh ya artis-artisnya itu nggak bisa tuh berjemur tuh. Kenapa? Ntar meleleh gitu. Mereka pikir operasi emang iya plastik. apa? Makanya kan Lo kata plastik buat bungkusan kresek ya enggak, kan? awal-awal kan yang dengan bangga gitu kan mengklaim kalau di operasi plastik itu zaman dulu itu kan Michael Jackson. Dulu kan. Orang berpikir, wah Michael Jackson tuh nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Soalnya kan abis operasi plastik nanti kalau sampai meleleh gitu kan bahaya. Mereka pikir operasi plastik itu adalah memakai plastik ke badan manusia untuk bukan. Bukan. Menurut bukan. dokter Tompi. Cie. Perlu nyanyi gak? Tompi. Topi. Oh iya. Aduh. Menurut dokter Tompi, operasi plastik atau plastic surgery, plastic surgery itu asal katanya dari bahasa Yunani, plastiko.
bohong deh. Gue gak tahu bahasa Yunani. Tapi dari bahasa Yunani, Yunani. Tapi apa gitu loh, kayak kan bahasa Yunani kan suka gitu kan, plastiko ada gitu ya. Pokoknya dari bahasa Yunani artinya gini, bisa dipindah. Artinya fleksibel maksudnya. Itu asal katanya. Jadi maksudnya gini, ada orang misalnya yang kecelakaan, sampai bolong misalnya pipinya nih. Kan itu udah aneh kan bentuknya kan. Bisa gak dibikin kayak normal lagi? Bisa lah, 90% mirip. Loh gimana caranya? Itu kalau dijahit kan langsung ketarik gitu kan. Enggak, harus ditambel. Nah tambelnya itu dia ambil daging atau bagian dari tubuh manusia yang bisa ditempel ke mukanya. Kenapa pakai bagian tubuhnya? Karena kalau pakai bagian tubuh sendiri tidak akan ada penolakan dari dalam. Iya betul. Contohnya nih ya, dia akan ngambil bagian dari biasanya nih pantat atau enggak paha atau enggak betis enggak ya? Enggak tahu deh, gue bukan dokter. Tapi kurang lebih gitu. Jadi operasi plastik itu maksudnya gitu. Asal jadi katanya bukan plastiknya dimasukin ke sini, ditambelin. Bukan pakai plastik gitu loh, bukan gitu ya. Itu dulu ya. Oke. Terus? Nggak tahu, gue nggak pernah operasi plastik. Menurut lu kenapa sih kayak gini? Negara yang bangga sekali dengan operasi plastik itu kan Korea Selatan. Tapi gini dulu, sebelum Wes, kita belok menuju langsung. ke Korea ya kan. Iya, kita mampir dulu ke perang dunia zaman dulu ya kan. Zaman dulu. Iya, zaman perang dunia dulu ya, World War. Bener gak? Iya kali, sebelum lahir. Perang dunia ya kan. Nah jadi itu sebenarnya operasi plastik itu dilakukan kepada tentara-tentara yang bekas luka-luka karena perang. Iya, kena ya ledakan, kan? kena ledakan yang apa kan. mukanya udah ancur-ancuran, makanya mereka melakukan itu untuk para tentara itu. Dan zaman dulu pun belum ada bius. Mereka kalau pengen dioperasi nih, misalnya harus diamputasi misalnya nih. Mereka disuruh minum whisky, vodka, pokoknya harus sampai mabok. Gitu, baru terus digergaji, literally pakai gergaji beneran. Zaman dulu kan belum sampai sana teknologinya. Iya sih. Satu-satunya cara ya hanya pakai alkohol mau nggak mau. Gitu, satu-satu cara. Gue gak berani ngebayangin sih. Jangan. Itu udah dibius waktu gue di liposuction kan, gue udah dibius total aja, udahannya tuh sakit banget. Sampai udahannya kan kayak 2 mingguan gitu badan gue lebam-lebam. Biru-biru, jadi di titik-titik yang itu biru-biru gitu, yang udah di Iya, lebam pasti biru sih. Iya, lebam biru ya. Gak perlu jelasin juga lebam lebam biru itu gimana, Iya, gue sambil ngebayangin lagi soalnya, sambil ngebayangin gimana ya gitu. Ya gitu ceritanya. Dari World War ke lu ya. Ini gimana? Ya kan soalnya gue udah ngalamin, tapi gue belum pernah nih yang namanya operasi plastik gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai orang Kristen gimana sih menanggapi si insecurity ini dengan operasi plastik? Iya, karena beredar juga kan kayak stigma. Kalau operasi plastik itu nggak boleh. Ini kalangan orang Kristen loh ya. Kalangan orang Kristen suka ngomong nggak boleh operasi plastik. Itu merubah bentuk yang Tuhan kasih. Katanya gitu. Kalau gitu orang-orang nge-gym nggak boleh juga dong. Ya buncit-buncit aja, ngapain six pack? Kan merubah bentuk. Tadinya nggak six pack loh. Iya kan? Tadinya nggak six pack loh. Tadinya buncit loh. Itu sebabnya kenapa gue tutupin bantal. Dan sulam alis juga nggak boleh dong kalau gitu. Iya, merubah itu. Iya. Potong rambut juga gak boleh, harus eyelash alami. juga gak boleh dong. Ya udah sekian aja udah pembicaraan kita hari ini. Selesai deh tutup ya kan kalau semuanya gak boleh. Tapi ya cuma kan kalau operasi plastik mungkin agak radikal ya. Maksudnya bener-bener kayak bener-bener merubah karena rekayasa. Rekayasa dari tangan dokter kan. Misalnya hidungnya minim gitu ya. Mau dibikin jadi maksim. Gitu ya. Tadi ya gimana bahasa enaknya. Hidung Mickey Mouse mau jadi hidung Pinocchio lah gitu ya kan. Itu kan campur tangan gitu. Bukan Tuhan tapi campur tangan dokter. So what's the problem with that? Gue gak ada problem sama itu. Oke. Gue gak ada problem. Atau mungkin ada 2 kubu yang bilang katanya nggak boleh operasi plastik karena dosa, menyalahi takdir yang udah Tuhan kasih. Ada takdir memang kejam ya kan. Ada satu lagi kubu yang bilang it's okay as long as you have money to do that gitu kan. Dan lu gak merugikan siapapun dan gak jadi utang-utang ke siapa-siapa ya just do it gitu. Gimana? So far gue baca Alkitab. Ya karena zaman itu belum ada operasi plastik ya, makanya nggak ada larangannya. Tapi kan fakta tidak ada larangan operasi plastik di Alkitab, faktanya begitu. Jadi kalau sampai ada yang melarang, ya kalian harus memberikan dasar yang lebih jelas. Nah kalau gua pribadi lebih ke sama aja kayak tato sama rokok. Buat apa lu operasi plastik gitu loh.
Buat apa? Lebih ke purpose-nya ya, lebih ke why-nya lu melakukan Iya. hal itu. Walaupun kembali ya, walaupun alasannya lu nggak jelas, ya itu hak lu juga sih, nggak apa-apa. Cuma gini, kan bukan sebuah rahasia lagi ketika lu operasi plastik. Ada orang yang operasi plastik, ternyata saking pengennya operasi plastik, dia nggak memfilter operasinya di mana. Akhirnya lihat murah, ya murah bisa. Akibatnya Efeknya ya. kan ada tuh yang Iya, operasi plastik betul. malah langsung hancur. Sampai meninggal juga ada. Iya ada juga gitu. Jadi diperhatikan banyak macam gitu. Ini rumah sakit mana, dokter mana, siapa dia gitu kan. Pakai produk apa, harga murah belum hati-hati justru. Iya. Karena biasanya operasi plastik tuh mahal. Malah dikasih tips ya kan. Oh ya iya dong. Ya iya dong. Jadi boleh Vi, lu boleh ya kan kalau mau oplas-oplas boleh. Boleh Pak. Iya Kalau dia istrinya nyaut-nyaut tapi ACC gak pakai. berarti. Apa? Udah di ACC ACC. saya. Iya ACC, Kredivo, Adira tuh itu Bukan, perusahaan bukan leasing. itu beda. Perusahaan leasing. Tapi kalau mungkin kalau gue lebih gini, sebenarnya kalau misalnya ditanya orang Kristen boleh nggak si oplas, dosa apa enggak, salah apa enggak, bukan lebih ke dosa apa enggak. Kalau gue dilihat dulu, lu tujuan lu apa mau oplas? Purpose-nya. Ya. Kenapa lu oplas? Gitu. Oh, Divi Nah, mau tanya Gua silakan. mau tanya, kan katanya tujuannya apa gitu. Nah kalau orang-orang yang kayak kerjaannya di entertain, yang memang Tuntutan kerjaan yang dia harus dituntut lihat Fisik. perfect, kayak artis-artis gitu, itu gimana? Nah itu alasannya. Maksudnya Itu kalau alasannya, itu Bu. masih nggak apa-apa gitu, maksudnya. Yang menilai apa-apa nggak apa-apa sebenarnya balik lagi ke diri sendiri dan Tuhan sebenarnya ya kan, nggak ada yang berhak ngomong apa-apa apa nggak apa boleh apa enggak gitu kan. Dan tapi gini mungkin yang jadi tanda tanya adalah ketika orang yang sekali oplas dia merasa gak puas, Oh, iya. mau tambah lagi, Kayak tato ya. iya. Sini aja, sini gitu. Iya, ntar nambah lagi. Apa jadi candu tau gak sih? Iya. Candu. Selama lu punya duit buat itu, and then Silakan. kayak, ya selama lu punya duit buat itu ya silakan. Tapi kan ada juga yang mungkin orang memaksakan diri untuk oplas terus ngutang di mana-mana gitu misalnya kan. Maksudnya cari uang yang gak halal apa segala macam ya mungkin itu juga bisa jadi masalah baru gitu kan. Terus udah gitu juga ketidakpuasan lu sekali oplas terus lu pengen lagi. Jadi pengen kayak nggak ada puasnya lama-lama, pengen ngerubah melulu gitu. Nah itu yang mungkin udah jadi masalah baru tuh, lebih ke mental issue-nya nggak sih gitu. Ini ada, kalau kalian lihat ya, dicarilah. Silakan googling di Yahoo, silakan. Ada cowok Filipin, itu terobsesi banget. Banget. terobsesi banget gitu ya. Untuk penampilannya kayak Superman. Nah, Jadi dia operasi dari rahang, muka, badan sampai ototnya benar-benar otot juga di ini kayak buatan gitu, kayak suntik atau segala macam. Sampai rambutnya tuh yang es, tau gak sih? Itu dia operasi kayak gitu. Benar-benar menyerupai. Lalu ada orang yang terobsesi pengen jadi kayak Michael Jackson. Dia operasi benar-benar kayak Michael Jackson sampai rambutnya. Itu entah pakai obat atau gimana jadi keriting kayak Michael Jackson. Iya. Yang terparah adalah, lu tau gak sih ada kartun princess gitu tuh yang dia pakai baju merah, yang bibir tebal, sorry ya payudara besar, tapi pinggangnya kecil. Itu ya. Iya, iya, I know. Ada perempuan yang pengen jadi kayak gitu, dia operasi. Tapi kan pinggang kecilnya nggak mungkin bisa kan. Akhirnya dia harus digergaji rusuknya. iya, Pinggangnya benar-benar kecil banget. iya. Itu kayak ibarat dia nggak punya rusuk, nggak ada penopang. Itu kalau sekali ketabrak atau apa, wah udah jatuh. Udah, udah. kelar. Nah itu obsesi yang menggunakan operasi plastik tapi buat gue kebablasan. Nah itu betul sih. makanya kenapa harus dipikirin juga Iya. sampai ke akibat-akibatnya. Iya. Gitu. Jadi kalau tanya dosa apa enggak, well balik lagi ke diri lu deh. Iya. Lagian juga kalau misalnya lu tanya sama dosa apa enggak, dia pertama di Alkitab nggak ada, kedua itu bagian Tuhan yang menentukan dosa apa enggak nggak sih? Bukan diri sendiri atau orang lain gitu. Iya. Karena kan mungkin waktu lu memutuskan untuk oplas juga nggak pakai duit orang lain, lu pakai uang lu sendiri ya kan. Jadi nggak ada yang bisa Judge Judge harusnya. gitu, Walaupun harusnya tetap gimana. kena judge sih kalau lu berada di lingkungan yang hobi ngejudge. Iya. Tapi ya itu yang gue bilang. Jadi masalahnya adalah ketika kenapa the factor why-nya itu lo oplas. Tujuannya apa? Oke, misalnya kalau misalnya untuk maksudnya memperbaiki diri ya, misalnya yang kayak
lu rahang lu begini begitu sampai akhirnya pengen bikin normal lah karena menurut lu itu kayak nggak normal dari orang biasa pengen dinormalin ya masih oke. Tapi kalau misalnya kayak udah lu menjurus kepada oh lu pengen figur kayak orang ini nih, lu pengen persis plek-plek kayak orang ini, atau ada juga yang kayak apa namanya yang kayak muka setan itu loh. Ada yang operasi sampai kayak muka yang setan pasang sampai tanduk. pas segala Iya macam pasang kayak tanduk-tandukan gitu. Iya betul. Terus sampai matanya yang diitemin lah, ditato hitam kan Iya si mata gue tahu. Sampai ya itu yang jadi pertanyaannya kenapa lu sampai kayak gitu loh. Ya, Ya buat sih? apa ya? Tapi Iya, itu buat pendapat apa ya? kita. Itu gitu pendapat ya, kita pendapat sih. Kita. Ya itu sih Kalau terserah gitu, orangnya. kalau sampai ada yang bilang kayak apa operasi plastik dosa gitu, ya dipastikan mereka pasti akan lebih keras lagi berbicara tentang transgender ya. Itu kan lebih parah tuh, Iya. berubah kelamin itu. Iya Iya sih. kan ya, banyak. Itu termasuk operasi plastik kan? Iya dong. Iya dong. Yang sampai cowok bisa punya payudara. Itu panjang lagi tuh kalau udah Panjang ngomongin banget itu tuh, tuh. iya. Transgender. Operasi panjang ya operasi plastik. Tapi gini karena kenapa ya gue pikir juga kan emang kalau kita mati juga itu tubuh kita kan secara ini kan membusuk di dalam tanah ya kayak nggak kebawa ke surga juga gitu, kebawa ke kayangan kemana nggak ikut-ikutan kan Ya gitu. tapi kan nggak sampai sana juga ya orang mikir ya. Orang kan mikir itu selama di dunia dia pengen terlihat seperti ya itu. Mereka suka pakai istilah ini nih. The best version of me kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya sebenarnya kok balik lagi dah gue nggak terlalu bermasalah orang pengen operasi plastik gitu. Jangankan operasi plastik, operasi perbesar payudara juga gue nggak ada masalah dengan itu gitu. Ya gue nggak bakalan operasi payudara tapi anyway. Tapi gini, balik lagi ke alasannya apa? Kedua, lo harus pikirin efek jangka Efeknya panjang. bener, efeknya. Efek jangka panjangnya itu bagus apa enggak gitu loh. Iya. Karena kan banyak juga yang kayak misalnya tadi lu bilang kalau misalnya mungkin budget lu nggak banyak banget tapi lu maksain pengen oplas gitu. Akhirnya lu datang ke klinik-klinik yang gak jelas malah ngerusak muka. Bablas. Gitu ya, Iya malah ngerusak bablas. muka gitu kan. Iya. Malah itu yang jadi bahaya Dan sebenarnya. itu malah lebih mahal lagi buat balikinnya. Atau misalnya dari muda lu udah mau oplas-oplas gitu ya. Terus nanti ketika lu, oke misalnya lu umur 17 tahun lu dioplas nih. Terus udah gitu nanti lu udah umur 30-an ganti lagi bosen oplas lagi. Ganti lagi nanti umur 40 misalnya ganti lagi. Itu kan jadi semacam apa ya, semacam pertanyaan why you do that gitu. Ya kan apakah lu kurang merasa bersyukur apa gimana lu krisis gitu. identitas barangkali. Iya kan. jangan-jangan gitu. Kayak karena nggak merasa puas sama dirinya sendiri gitu. Ngomong-ngomong, proses kayak operasi plastik kayak ya dimanapun ya kayak Korea gitu, biar kelihatan lancip gitu. Katanya kan rahang dipotong ya. Itu Dikikis. iya maksudnya gimana sih? Gimana? Dikikis. Jadi emang Dikikir gitu. dikikis di kayak apa ya? Iya. Dikikis kayak dilas kali ya gitu. Oh, kayak diiris kah gitu atau gimana? Enggak. Gue nggak paham bener maksudnya. Di las ya kayak diamplas ya kayak diamplas gitu. Ditipisin. Maksud gue gini. Ini normal aja nih ya, ini normal nih. Kena jeduk gitu aja, puyeng loh. Apalagi kalau ditipisin ya. Ya Apa kan nanti kan lu dibius total. Bukan. Di anestesi. Maksud gue setelah Oh iya dioperasi. pasti sakit lah. Bukan sakitnya. Ini kalau normal nih, nggak sengaja lu kejeduk gitu ini nengok kena apa gitu. Itu aja ngilu kan. Yang normal. Nah, ini kalau udah ditipisin, kalau kena puak gitu, apa nggak patah ya? Kita tanya aja apa udah pernah gue juga gak tahu. Ini cuma pemikiran gua Pemikiran doang. ya. Tapi katanya emang benar kalau kayak abis operasi apa gitu, memang kita harus jaga kan katanya. Ada Kayak hidung juga, kita ya mungkin kan? posisinya tidurnya nggak Iya. boleh untuk sementara dulu karena dia masih recovery. Setahu aku gitu ya untuk yang baru-baru. Tapi hidung juga Harus kayak dijaga. misalnya yang paling common lah ya hidung. Itu mesti dijaga banget gak boleh sampai kena hantem apa-apa Iya, gitu. Masa dia sih? malah Bisa jadi fatal banget. Tapi bisa fatal. masih boleh dong kayak dipegang-pegang gitu. Kalau misalnya lagi pilek atau apa, masa nggak bisa dipegang juga? Ya Enggak, bisa. kalau kena kalau masih hajar. baru deh kayaknya maksudnya. Tapi enggak setelah udah operasinya juga lu mesti hati-hati juga sih. Karena kan udah enggak itu iya. Karena kan udah ibaratnya rentan ya. Udah bukan yang aslinya lagi. Aduh penin gak usah lah ya.
Udah pakai shading aja lah, Bu. Makeup kan zaman sekarang makeup udah canggih nih ya kan. Beda lah, beda kepuasan pasti. Maksudnya ada kepuasan pasti kan ketika orang Iya. ini kan operasi plastik. Iya. Cuma ada satu lagi stigma. Lu tahu nggak sebuah iklan Thailand ya atau mana gitu kan. Jadi ada suami sama istri itu menikah. Suaminya ganteng banget. Istrinya juga cantik dan perfect. Gue tahu nih kayaknya nih. Perfect banget badannya segala macam. Menikah akhirnya mereka jalani hidup sebagai suami istri dan mereka dikaruniai 3 orang anak terus bikin foto keluarga. Nah anaknya mukanya jelek semua. Jadi kayak mereka Nggak mirip emak bapaknya lah intinya gitu ya. Mereka menunjukkan ini loh hasil operasi plastik. Jadi emak bapaknya mungkin ganteng, emaknya cantik, tapi sorry, gen nggak bisa ditipu katanya. Iya. Katanya gitu. Tapi tau nggak itu stigma? Itu nggak bener. Kenapa tuh? Gue pernah ngobrol sih sama teman gue. Gue pernah ngobrol sama teman gue ya. Jadi gue bukan dokter. Jadi kalau mau tahu pastinya, iya coba tanya sama yang lebih ngerti. Tapi ini yang gue tahu. Ini yang gue tahu. Ketika orang operasi plastik, kan langsung berubah nih. Kayak rahang tadinya rahang besar gitu, jadi rahang lancip. Mata sipit jadi mata belok, hidung pesek jadi hidung nggak pesek, hidung mancung, segala macam. Ternyata itu dalam jangka waktu lama itu akan merubah susunan genetik seseorang. Oh gitu? Jadi Iya. cakep gitu? Serius? Jadi bisa memperbaiki keturunan, memang. Makanya kenapa di Korea Selatan gencar banget buat operasi plastik. Langsung ada neon di Langsung sini. mau ya, langsung mau ya. Gitu. Makanya kalau lihat ada orang Korea Selatan yang mukanya asli Korea, biasanya orang tuanya begitu juga, nggak melakukan operasi plastik. Makanya lu sekarang bisa lihat anak-anak Korea, anak-anak kecil tuh, yang anak cantik banget, lihat bapaknya, emaknya, pasti cantik. Bapak emaknya cantik, bapak emaknya pasti udah operasi plastik. Oh gitu. Gitu. Tapi mungkin orang tua dari bapak emaknya ini mungkin gak operasi plastik. Jadi bakal ada perbedaan generasi gitu. Oh. Katanya begitu, operasi plastik bisa mempengaruhi genetik. Itu yang saya tahu tapi saya bukan Iya. dokter. Nah Mohon yang maaf. gue pernah dengar juga katanya operasi itu bisa mengubah nasib seseorang. Lah, iya. Itu Dari bentuk muka karena. bentar. Ini kita percaya nasib ya. Enggak, ini katanya kan katanya. Atau operasi plastik bisa merubah selera masyarakat. Tadi Bisa ya jadi ini sih juga. mukanya gak asik begitu operasi plastik. Wow keren gitu ya kan. Kayak ada tuh salah satu penyanyi artis Korea boleh disebut gak sih namanya? Iya, emang menjelek-jelekan kan? Enggak. Ya sudah. Ada satu namanya Jessie. J. I enggak. see you. Oh, iya. looking at Zoom in, my zoom out ya? Iya itu dia. Zoom in, zoom out, zoom Gue in. tuh ngefans banget sama Mbak Jessie ini. Oh mbak, orang Jawa. Oni. Sama Oni ini kan Jessie ini. Jadi dia tuh sekarang mukanya kan dia unik ya. Mukanya dia unik karena bibir udah kayak disengat lebah gitu. Iya. Iya kan? Dioplas semua. Padahal aslinya tuh kayak manis banget ini cewek gitu kan. Tapi setelah dia oplas gitu kan jadi berubah banget. Tapi pada saat justru dia dioplas dengan model muka begitu malah laku keras. Iya, Ya kan jadi berubah nasib gak tuh? entertain kan soalnya kan. Entertainment. Entertain, jadi orang lihat emang gak bohong ya. Maksudnya entertain itu kayak lihat fisik, Iya. lihat skill, emang dunianya. Tapi kalau lu nggak di sana, lu operasi plastik, iya terserah juga sih. Tapi apa nggak dipikirkan lagi gitu loh. Kalau gue ya, itu kalau gue. Tapi sebenarnya balik lagi, ya bebas sih. Iya bebas. Tapi kalau gue lebih mikir biayanya ya Mak. Maharani Mak. Loh, Ihong. kalau kayak orang Korea itu udah jadi budaya. Umur 17 tahun, semua anak satu kelas itu patungan untuk kumpulin dana biar orang ini bisa operasi plastik. Yang udah jadi budaya mereka. Budaya ya. Lain. Support karena memang katanya kalau di Korea sih yang gue dengar kalau misalnya makin lo cantik makin elok rupanya rezekinya makin mengalirnya makin banyak. Secara gitu. Jadi logika kayak sih udah iya ya. investasi, Bo. Ya secara logika sih iya ya. Kayak sekarang aja lah. Di sini misalnya kita berdua ngobrol nih ya. Ya lo antara bakal lihat gua atau lihat satu orang lagi yang nanti gua bawa misalnya. Misalnya gua bawa ini adalah Jo Jung Suk gitu. Lo pasti bakal liatin dia terus daripada gua. Karena dia lebih lebih enak oke. dilihat. Iya. Jadi buat gua bukan nasib itu kayak logik kan. Logik ada yang lebih seger gitu loh. Sama kalau sebelah lu ada siapa yang Fan Bingbing. Bae Susi mungkin gitu kan atau yang siapa. dilihat dia ya kan. Iya, yang gue lihat dia. Iya gimana dia? Padahal yang gue lagi ngomong. Iya, terus ngomongnya apa? ke sini. gitu ya. Jadi pervert banget gue dia. Iya. Iya maksudnya
logik gitu loh. Oke, Yang oke. mana yang lebih bagus bakal dilirik gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan insecurity ini gimana nih? Jadi oke nggak kalau misalnya kita mau oplas meskipun atas dasar insecurity? Emangnya semua orang yang oplas pasti karena insecurity? Kayaknya enggak deh. Kayak tadi kayak yang si Livi tanya itu kan karena profesionalisme, tuntutan pekerjaan, bukan insecure. Oke. Tapi kalau yang insecure misalnya? Lebih baik jangan kalau gue bilang. Karena insecure tuh nggak ada batasnya. Kalau karena insecure ya. Maksudnya gini, orang kalau nggak bisa menerima dirinya, lu mau oplas ke, mau bablas ke, tetap insecure sampai kapanpun. Karena gini, kalau lu mengejar, gue pengen jadi lebih baik kayak orang lain. Nah, begitu lu jadi lebih baik dari orang ini, oke berhasil. Nanti lu lihat ada orang lain yang lebih bagus menurut lu akan melakukan lagi untuk jadi lebih enak dilihat lagi dari orang ini. Dan itu nggak ada ujungnya. Karena lu gak bisa nerima diri lu apa adanya. Jadi solusinya daripada lo melakukan oplas lebih baik Perbaikin mindset dulu, mindset dulu. Emang terima kenapa? diri lu dulu sendiri gitu maksudnya. Gue pernah sebenarnya gini ya, ini sebenarnya yang gak usah dicontoh. Tapi gini, ini karena sebagai bentuk rasa kesal gue sama beberapa orang yang mulutnya gak bisa jaga. Ya kan? Gue ini, Livi tahu lah seberapa tidak berjuangnya gue untuk nurunin berat badan. Gue bukannya gak berjuang, enggak. Tapi daripada gue harus sampai stres untuk menurunkan berat badan, gue gak mau gitu. Ngapain gue berat badan turun tapi gue stres, ngapain gitu. Tapi gue selalu berusaha cari cara yang terbaik untuk nurunin berat badan gitu ya. Intinya gitu. Nah gue pernah nih pelayanan di sebuah gereja, gue diundang jadi ya. Jadi gue tamu, gue bukan orang dalam situ. Lagi selesai pelayanan, ada satu pemusik ngomong gini, Fir, lu gemukan lu. Emang kenapa gue gemukan? Gue bilang gitu. Bukan, gemukan itu rawan penyakit dia bilang. Gue bilang langsung gue tembak begini, mohon maaf gue tembak gini. Kalau gemukan rawan penyakit, lu coba ngomong sama Agung Hercules yang sudah almarhum. Badannya kurang bagus apa? Meninggal karena cancer. Berarti pandangan lu gak sesuai dengan fakta. Maksud gue gini, bukan berarti six pack itu bakal kena penyakit. Enggak. Orang mau gemuk atau six pack bisa kena penyakit. Pendapat lu enggak relevan gitu. Tapi kan lebih baik kalau enggak gemuk, lu ngomong sama pesumo. Pesumo harus gemuk. Pendapat lu enggak relevan. Nah masalahnya kan kalau gua bisa jiplakin omongan dia gitu kan. Tapi kan gak semua orang bisa bisa menjawab seperti itu kan. Kadang begitu dibilang, lu gemuk kan lu langsung kayak minder gitu. Insecurity-nya langsung mencuat gitu kan. Iya mending kan satu sisi kita harus kuat dulu. Emang gua gemuk. So Emang gua gemuk. Lu gak tahu kan yang gua lakukan sampai hari ini untuk menurunkan berat badan itu kayak gimana gitu kan. Iya kan. Kalau gua pribadi, gua daripada harus kurus tapi gak menikmati hidup. Gue lebih baik gue segini dulu tapi gue menikmati hidup. Tapi sambil cari cara lagi. Gue percaya cara diet itu ada banyak macam. Itu di gua. Ya. Terus yang kedua buat orang-orang jangan kegampangan mulut lancip dah lu orang lu. Siapa aja di ini body ngomongin. shamingin ya. Iya. Nyebelin sih emang. Kita bales balik juga belum tentu bisa terima. Bener, gitu loh kan. Bener Akhirnya jadi keributan gitu kan. Maksud gue jadi kalau lu gak pernah menerima diri lu dulu. Ya. Lu operasi plastik karena lu merasa kurang sama diri lu. Lu akan operasi plastik terus gitu. Akhirnya sampai gak ada lagi yang bisa lu dioperasi plastik tapi lu tetap mau operasi plastik. Maksud gua gitu loh. Kalau lu gak memulai itu dari menerima diri lu dulu. Ya. Jadi penting banget buat kita bisa menerima diri. Karena kalau misalnya ternyata pada saat kita menerima diri, kita lebih bersyukur atas diri kita lebih bisa menghargai ciptaan Tuhan atas diri kita. Ya gua rasa harusnya ya kita bisa lebih lebih open minded lah ngeliat diri sendiri. Open minded. Lebih terbuka pikirannya bahwa oh iya gue tuh udah diciptain Tuhan tuh sempurna loh. Meskipun ini gue begini ya udah gue juga udah disayang Tuhan gitu loh ya kan. Iya dan gue disayang gak cuma sama Tuhan, sama istri juga disayang gitu kan. Dan gue juga gak peduli pendapat orang-orang gitu selama itu tidak merugikan siapapun gitu kan. Iya tetap kita harus. Kalau memang kalian berada di pekerjaan yang menuntut bentuk fisik yang
terlihat enak untuk Kecil iya untuk mereka. Ya. Coba usahakan dulu tanpa harus oplas gitu loh. Tapi Apa kalau tuh udah usahanya? apa kayak workout, lu ke yoga. Ya, tapi kalau misalnya kayak ada yang misalnya kayak rahangnya nih, maaf ya, rahangnya Besar. kayak lebih daripada yang normal gitu, gimana? Ya, itu pun normal sebenarnya. Iya, Cuma itu- maksudnya nggak bener seperti sih, nggak bener sih. ideal menurut. Kita nggak bisa lah ya ngomong normal nggak normal lah bisa. ya. Kalau udah keturunan kan nggak bisa Oh lah. betul gitu juga loh. sih. Nah maksud gua gini. Gituan tuh nggak pernah ada habisnya Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya semua dimulai karena lu buat nunjukin enggak gue bisa ini lebih ya perbaikin dulu. Tahu nggak sih masalah bentuk badan atau masalah kayak kegemukan mungkin atau apa itu masalah mindset. Ya. Ada orang-orang yang selalu ngomong gitu kan, gue tuh kalau nggak sarapan pasti kena mah. Gitu ya. Iya, makanya dia harus sarapan. Tapi sarapannya sate babi, ya nggak gitu juga dong gitu loh. Gua sama istri gua nggak sarapan ya. Kita baru makan misalnya satu hari baru makan jam 2, nggak bakalan mah. Karena mindsetnya. Mindset. Tapi Ya. dulu pernah istri gua sama gua pagi kalau nggak makan, aduh langsung perut nggak enak, pala puyeng gitu. Iya, Tapi iya. setelah kita buang pikiran itu, kita nggak mikir gini, aduh udah siang nih, nggak mikir kayak gitu. Tapi kita mikir kayak kita makan jam berapa ntar? Jam 2. Oh tinggal 3 jam lagi. Santai, tinggal 3 jam. Bukan, duh masih 3 jam nih. Lain kan? Gitu itu masalah mindset memang. Iya, iya, Tapi itu pun proses untuk membentuk mindset seperti itu butuh waktu. Takes time, right. Gua yang punya mindset kayak gini aja, badan gua masih belum kecil-kecil amat gitu loh. Maksudnya iya gimana yang kalau udah begini mindsetnya nggak bener gitu loh. Jadi mindset dulu dibenerin, nanti selebihnya tuh gampang Ya. gitu. Jadi nggak banyak excuses loh. Betul. Jadi gimana soal operasi plastik? Gue balikin kan. Udah dijawab semua Dia sama suka lu. nembak gue soalnya. Udah dijawab semua. Mungkin Livi ada pertanyaan yang mau di ini? Enggak ada. Enggak. Jadi Nggak udah aman. Jadi udah secure nih sama tubuhnya ya. Enggak juga sih. Ya udahlah ya kan ada Aduh the power of suaminya yang makeup. pusing. Pak, coba Pak kode Pak. Mau nih Pak. Enggak apa-apa. Masalahnya mahal OP itu. Ih mahal banget. Ih mesti nabung lah ya, nabung kalau mau. Tapi gak apa-apa, kamu dicintai. Wis, Aduh, sama apa siapa? adanya. Mamanya. Mamanya. Ya iyalah anaknya. Oke lah, demikian dulu bahasan kita tentang oplas hari ini ya. Ya. Semoga kalau kalian mendengar konten ini, kalian mau oplas, kalian bisa masuk lagi, menilai lagi, menimbang-nimbang lagi ke dalam diri sendiri. Apakah perlu melakukan itu? Sebenarnya tujuannya apa? Apakah sebelum melakukan itu kalian make sure dulu, udah belum ya gue bisa nerima diri gue nih sebesar itu gitu hatinya. Apakah gue sudah merasa complete gitu from inside. Jadi kalau misalnya semua pertanyaan-pertanyaan itu sudah kalian temukan, nanti kalian akan menemukan jawabannya sendiri. Cila, ya gak sih? Gue gak nyimak tadi ulang coba gimana. Nanti nonton ya. Oke, thank you banget Thank buat you semuanya. hari ini. Bersama saya Claudia Yuniar. Dan ada Livi di multimedia, ada Christian di kamera, si Robin lagi ada masalah lah pokoknya. Dan gue Firdi Dominika, kita akan kembali pada cerita-cerita berikutnya di Bagi Cerita. Bagi Cerita, kita